romantisnya kemana ya yang bebek bukan. So, saya pernah dengar itu di mall. Ya sini sebentar beb, ini lucu. Ya sini sebentar tuh beb, ini aku. Ya sebentar beb, si Yayang gelonya lah. Kok si Yayang lebih gelonya itu baru itu beres. Ternyata romantis itu bukan begitu. Rasulullah itu manusia, laki-laki yang paling romantis sepanjang hidup manusia. Di sebelah mana romantisnya? Ternyata laki-laki yang mengagumkan itu yang romantis. Diamnya menjadi nasihat. Kalau ibu punya suami mengagumkan, kira-kira bikin air, menyiapkan air minum, hati-hati tuh. Bisi ekor dilap-lap tuh, ya kan? Pegangan cangkirnya pasti disimpan di sebelah kanan suaminya. Kalau suaminya mengagumkan, tapi untuk mengagumkan untuk itu, mana cai? Di dapur aja. Mah kopi itu nggak gantung dalam air kan gitu. Kalau mengagumkan kira-kira kayak gitu. So yang romantis mengagumkan, yang mengagumkan yang romantis, dan mengagumkan itu suami yang mengagumkan diamnya itu jadi nasihat. Saya tidak romantis orangnya, kebetulan tidak ada saling kogelah karakter lu, galeo nggak ada. Saya pernah jalan pagi, saya juga sibuk sarang bojo yang zoom itu jalan pagi. Yang sumi ketupa pacapong-capong balas kolon kan pacapong-capong kayak umi ngebut bapak kagusur mun bapak ngebut umi itu kasere bener udah lepas tangan deh di depan ayah no pacapong-capong itu pacapong-capong anak muda jadi ayah contoh ya rada kesal kan saya bilang sama istri saya susu kan ternyata mereka tunanetra. Saya bilang sama istri saya mual gak usah jadi rudet lah, romantis menikmati segala lagu-lagu cinta, segala film-film bule. Nanti romantis itu laki-laki yang mengagumkan dengan iman dan akhlak mulianya, dia pantas bertemu Allah. Sampai istri selalu menghormati suaminya. Ada kalimat, istri wajib taat kepada suaminya. Kalimat itu untuk suami atau untuk istri? Istri wajib taat kepada suaminya, itu kalimat untuk istri atau untuk suami? Untuk istri, untuk suami? Itu untuk suami. Jadilah laki-laki yang mengagumkan, maka istri gampang untuk mentaatinya, kan itu? Enak gampang gak sih taat kepada suami Cilegon? Gampang gak? Ese kan? Anak harus taat kepada ibunya, itu ayat untuk anak yang masih belajar atau untuk ibu yang sudah matang? Untuk ibunya, jadilah ibu yang hebat. Anak gampang taatnya kepada ibu, kan gitu. Nah ini, jadi kalau sudah kagum kepada Allah, kita memantaskan diri untuk bisa bertemu dengan Allah. Caranya berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Akhlak mulia sama dengan takwa. So, jadilah orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan kita akan memiliki akhlak pasti berakhlak mulia. Orang takwa pasti berakhlak mulia. Terus yang disebut akhlak mulia itu untuk kita, untuk Allah atau untuk orang lain? Halo? Allah gak butuh. Kita cari kayaknya di masjid jeb insya Allah bagus bener tuh. Jadi akhlak mulia untuk siapa? Untuk orang lain. Yang disebut berakhlak mulia adalah bergaul dengan cara-cara yang Allah atur. Bergaul. Jangan ngaku sudah berakhlak mulia lah kalau kita belum, kalau tidak bergaul. Ustadz Dudi Mutakin soleh pisan saya tahu kuno cicingnya di masjid pada mulanya baca Quran terus sesapu meresan masjid, bersih masjid, diajak ngobrol dan senyum-senyum itu akhlaknya mulia bukan? Acan-acan Cilegon itu. Iya, akhlak mulia itu bergaul. Begini, saya baik kepada ribuan orang, bangga kepada semua, suka kepada kebaikan saya. Nggak pernah bikin kecewa karena baik seperti teman saya meninggal itu. Bangga, dermawan kepada semua, dari rezeki bagikan persis Siti Hajar, dapat zam-zam bagikan oleh Siti Hajar. Hebat kan? Saya itu baik sama semua, dermawan kepada semua, tapi kak istri judes.
Kira-kira kebaikannya jujur atau munafik? Munafik. Artinya rumah tangga adalah indikator kesolehan seseorang. Tolong ngomong sukses lah kalau kita belum memperkaya pasangan kita. Hebatnya laki-laki adalah ketika dia membuat istrinya makin hari makin kaya. Dan hebatnya laki-laki adalah membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Istri saya cantik, saya nikah. Setelah nikah sama saya, dia makin cantik, saya laki. Sampai tahun ke-15 atau 16 kan, si Umi reuni. Saya ngantor, cici di juru. Istri saya bergaul dengan temannya, reuni. Semua ngomong, Umi menibuki kulis wae, Umi makin naon sih ya? Dirawat di mana? Terus gitu. Semua memuji istri saya. Apa kata saya dalam hati di sini? Aing. Laki bener gitu. Kurang salah kina. Itu laki-laki. Dan siapa laki-laki yang mencintai istrinya? Yang memberi tanpa berhitung untuk istrinya. Tahma. Maya ya rizki terus ngasih tiap hari. Itu cinta. Dan kapan laki-laki kehilangan cinta kepada istrinya? Pada saat marah. Wanita juga sama. Pada saat marah pada suaminya sedang tidak mencintai suaminya. Jadi pertanyaan saya buat ibu, Bu, selama ini teh cinta ke suami teh atau ingin menguasai? Cinta atau ingin menguasai? Harusnya mah cinta. Kalau cinta mah sama suaminya, tidak mau bikin suami menderita. Atau yang naon atau yang kawinnya suka tuh. Daerah cinta. Setuju? Setuju? Mantap. Kalau itu setuju berarti bukan cinta tapi ingin menguasai. Dan kita yang nggak akan nikah dua ya, nggak akan nikah memikir resiko lah. Kalau dua mampu silakan, tiga mampu silakan. Tapi saya tidak sanggup. Saya kebayangkan, hei Pak, meskipun sudah pensiun, kita tetap berkewajiban memberi nafkah. Sepakat? Bapak yang kemarin pegawai negeri atau apalah, BUMN yang kemarin mendapatkan pensiun dan sekarang punya penghasilan pensiun, saya sudah mengatakan begini kepada istri saya di depan anak-anak semua. Ini uang pensiun semua buat Umi, Bapak enggak. Ini milik Umi, kata saya gitu. Kenapa? Di mana saya meninggal itu bukan harta waris. Tapi kalau tidak saya ikrarkan begitu, di mana saya meninggal anak saya tetap harus dapat dari uang pensiun itu kan gitu. Umumnya anak tidak dapatkan dari ibunya. Kira-kira jadi zolim nggak istrinya itu, ibunya itu? Jadi zolim. Saya nggak mau istri saya masuk neraka. Jadi saya kasihin. Ingat ya berudah, dia Umi. Bukan besarnya, tapi kebenaran perjalanannya. Tetapi buat yang pensiunan yang seperti itu, ikrarkan buat istri, bisi, dan itu. Bahkan saya ingin masuk surga tanpa hisab. Saya kasih semua ke istri saya. Kemarin saya kumpulin anak dan istri-istri saya. Istri dan anak-anak saya. Dunia istri masalah sedikit jadi masalah. Saya kumpulkan istri dan anak-anak saya. Menantu, cucu, besan. Saya bagikan semua yang saya punya kepada mereka. Beres semua kebagian. Punya saya tinggal mobil aja satu. Jadi kalau saya meninggal hanya itu warisannya, jadi menaikkan. Harapan saya di akhirat nanti malaikat panggil, Dudi, Bu, aku Dudi seluruh dunia nangtung. Malaikatnya salah. Orang Indonesia, orang Indonesia, kayak ini. Dudi orang Bandung, ngabring ini di Bandung nama Dudi. Jadi malaikatnya putus asa. Tuh kasih. Terus yang lainnya duduk, saya sendiri yang berdiri. Kata malaikat tanya sama saya, istri tuh mana itu? Tujuh. Oh, hiji tuh kan beres. Ente pertanyaan. Hari harta, saya usaha, saya aman. Udah, sok naik bus langsung surga tanpa hisab, bahagia deh. Oh, Pak
pastiin udah ke istri pada gesek para rawat betul. Betul. Udah. Nanti diurusnya saya ketemu sama istri saya. Bapak, Wi, kenal Wi. Kata bapak kemana? Surga, naon, bidadari. Nah, enteng deh, asik lah. Udah, ayo Wi kenal kita. Yo, LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Apa saya bilang? Hakan LPJ. Enteng itu, mereka surga apa? Nah, bukan lama lagi. Dan itu nafkah masih tetap wajib sampai akhir hayat. Meskipun kita sudah rentak, wajib. Insya Allah ya, insya Allah bisa ya. Nggak ada isu. Iya bapaknya pensiun, masih. Nggak usah ada bahasa seperti itu di kita aplikasi. Pensiun kayak gimana? Ngelayangnya Pak silaturahim Pak, sekalian masih bisa, masih kuat mah. Main silaturahim. Memang perempuan masalah ulah-ulah sehatnya. Kamu nama nanti dicarikan, menguruin itu biar sehat. Setelah tua, carikan dari muni cicing gitu. Terus saya berdoa ada perempuan deh kesebelum nanti. Wanita itu makhluk indah dekat hatinya. Indah, udah teh butuh tapi dekat hati. Bapak mau minum? Mau? Apa? Mama apa? Mama masing jelas ada di dalam ini. Mau jeruk mau kopi? Yang guys jeruk lah. Muni makan lah sudah ngomong. Sing tegas menjadi lelaki, jeruk kopi. Tadi jeruk. Perempuan pernah lihat ya? Untung ini hari itu pernah nggak tahu. Jangan salah ya. Jadi kembali lagi hadirin, insya Allah tetap wajibnya memberi nafkah. Saya istri saya satu saja. Kenapa? Alhamdulillah. Kebetulan ibu saya usianya 96. Berarti saya turunan kelapa kan? Panjang. Kalau ibu saya umurnya para ronok, bapak saya para ronok, mungkin saya turunan genjer. Nah, saya kebetulan turunan kelapa. Saya membayangkan panjang umur. Wallahu a'lam. Terus istri saya 2. Sekarang istri saya di Ciberem. Ya, di Ciberem. Terus yang kedua di Cicahem, daerah jauh. Ayeuna. Bahagia tuh, bahagia. Umur sakit bisa bolak-balik. Setelah umur 80 tahunan udah hidup kene wajib terkirir. Wajib kene terkirir. Masih. Apa yang tuh umur segitu saya udah bisa nyetir sendiri. Cici kenapa gerak gitu? Keluar kayak Pak Muda lewat. Bapak gernawan. Aduh, nungguan. Kemana Pak? Cahem. Naon ke Cicahem? Hilir. Berangkatlah saya diantar. Suami dijajak Pak. Diantar saya sama anak muda kan pergi ke Ciberem Cicahem buat aki-aki sararakeun. Setelah sampai di Cicahem ujung-ujungnya, setelah sampai ke Cicahem, kira-kira saya dapat hadiah wanita cantik atau sama ini. Lu dijebel di kereta. Dia untung. Kadang-kadang kita berpikir pendeknya, pengen jatuh cinta teh sekarang kawin deh ayeuna kerucu punya 4 bahagia. Mungkin ke sekolah pulang diri popatan ini. Terus apa anak-anak kena kursi roda, terus apa anak-anak ditakdirkan yang jalan-jalan. Kira-kira jalan-jalan di gigi kursi rodanya di bawah atau disambungkan? Ada di karetaan. Mending gizi. Jadi memantaskan diri kita untuk bisa bertemu dengan Allah dengan akhlak mulia kita, dan akhlak mulia kita terukur dari rumah kita. Hadirin, ibadah untuk menasehati kita. Nasihatnya supaya kita berakhlak mulia. Kami memakai akhlak. Akhlak mulia ini untuk menyehatkan hati. Penutupnya kalimatnya ini. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, orang-orang, anak-anak di sekitar kita nggak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang sudah tidak pernah protes. Suami pulang malam nuhun akang,
tos ngagugakeun abdi jeung abdi tiasa tahajud akan menawa kamu bisi kabablasan sakadap di subuh mending ngopi heula enak meureun lain mah suami pulang malam kemana-mana kucing geus sarare aku bandingkeun jeung kucing geus sarare mana kalau balik enggak usah bahagia saja lah bisi mawon sakadap akan mending ngopi heula teh kopi bikin kopi 3 cangkir dari tanpa gula, yang ini gula merah, yang ini sianida. Kita sudah terbiasa hidup di luar ekspektasi. Keinginannya gini, hasilnya gini, mangga. Pengennya gitu, hasilnya gini, mangga. Pengennya gini, tapi dapatnya ini, mangga. Terus mangga, sok apa ruginya? Ibu ngalamun pengen iPhone 17, ternyata bapak ngebeliin odok, odok Oppo mau dibalikin jadi odok ternyata bapak membeliin odok kira-kira protes tuh alhamdulillah beres kan isi pas dapat Oppo protes mau kan percuma jadi semuanya sudah kita siapkan untuk berbeda dengan ekspektasi kita. Usia kita bukan usia ideal untuk mendapatkan sesuatu yang ideal. Usia kita adalah usia di mana kita sudah harus siap menerima yang berbeda. Tentang cucu kita, incu lah kita juaranya. Incu teh is the best, the sirik ATM dibikin ke incu mah. Jalan, incu tuh. Yang kaki, kenapa buat kaki incu luar biasa? Karena kita mah nggak melahirin mereka betul aneh kan? Incu tuh. Dan hati-hati, biarkan anak kita yang merawat cucu kita karena dia lebih update daripada kita. Jangan sampai cucu kita dirawat oleh kita karena zaman kita dengan cucu terlalu jauh, ya kan? Jadi saya kemauan udah barudak. Cukup kita bahkan ketika ngajajanan pun harus izin ke orang tuanya. Ketika mengambil keputusan pun harus bilang kepada orang tuanya supaya sinkron dengan perjalanan atau keputusan orang tuanya. Siapa? Kadang-kadang ada kayak ibu, iya gitu, ya ngurus orang kayak gitu. Ibu ngurus orang di zaman Majapahit, itu beda. Beda sih. Saya sering kecewa sama anak saya, begitu tapi saya tidak protes. Saya harus kuat. Aku udah bu, saya lagi capek, udah capek di rumah udah leles gitu. Datang incu ngabri, bahagia dengan digandong, di ais, dipanggul, dijingjing. Incu teh bawa ke kamar main sama cucuku, baratan kamar. Sehat saya langsung seger itu, incu. Datang Nina asa kedatangan debt collector. Nah, yang langsung lulus begini. Jadi cucu bikin kuat, Mimi bikin lulus. Serina. Nah, tentang cucu hati-hati apa ya, kita kita harus biasa hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita hidup bukan untuk sempurna hari ini, bukan mendapatkan sesuatu yang sempurna, tapi kita akan menyempurnakan diri kita dengan cara yang bijaksana. Karena hiburan kita di atas usia 60 tahun, satu saja hiburan kita, apa coba? Bijaksana. Itu yang membuat kita bahagia, bisa bijaksana. Yang paling bahaya kalau hatinya tidak sehat. Umur 20 tahun proteskan, ya wali kota itu mahanya, runtah di mana-mana dia. So, buat kita yang sudah berusia 55 keluar lah, itu tidak akan protes lagi tentang sampah. Ya wali kotanya merek duit orang. Kumpulkan plastik yang organik dikumpulkan, simpan di dalam itu. So pakai enzim ini supaya jadi pupuk. Ini yang ininya, yang plastik diungkap di itu. Suka orang bikin barok-barok plastik yang gede-gede buat bikin jalan di gang-gang pakai plastik, nggak usah pakai semen, beres deh. Jadi duit semuanya. Seorang yang tidak protes dia mudah bersyukur. Sampah duit mau nyalakan wali kota. Beres itu jadi para belau. Terus yang anorganiknya, kertas dan lain sebagainya, kertas dipisah, terus dibuburkan, yang kaleng plastik dipisah, itu sudah dipisah di rumah, aman itu, ternyata manfaat itu. Yang kaleng plastik itu suka ada yang minta saya kasihin buat pengumpul kan itu ya, yang kertasnya yang sudah jadi bubur itu sudah di rumah itu suka ada yang ngambil itu, tukang bikin tempat telur ini, ya seperti itu sudah.
Mati. Ini ya. Nyakitin hati istrinya ada nggak? Oh iya. Nggak ada. Suami nggak ada yang kawin lagi yang namanya nyari nggak ada. Yang ada setan yang terus habis ya memori. Wisu sudurinas terus minajin nanti wahdas berhenti aja sih. Yang berbisiknya kayak berserah. Perempuan yang lain kecil. Ini salah itu di depan sih. Kita manas nanti. Iya, sebenarnya itu punya. Jadi nggak ada suami yang nyakitin. Dia orang kan ibadahnya. Dan ibu itu sopan halangan waktu ibadah. Datangnya sama dulu. Ibu setuju bapak ibadah? Hah? Enggak yang itu. Pertanyaan dia ya. Iya gitu, ukuran. Mari kita uji keimanan. Bapak harus bilang siap ya. Sebelum menyebut siap, berarti bapak melawan Allah. Cek Allah. Bapak, hei laki-laki kawin 2, 3, 4. Siap tuh. Siap. Bilang Siap. Bapak kawin 2, 3, 4. Siap. Cek guna. Ulangi. Kawin. Siap. Cek ibu. Kawin. Siap. Kawin. Kawin. Cokwen itu sing ikhlas. Dari mana? Kawin, ulah kawin enggak, awas we kan gitu ya. Kita kan pasti aja bisa. Pasti asal Allah. Kira-kira pantas tidak seperti pasti aja Allah. Setuju kalau ayat Quran ini hebat? Setuju kalau ayat Quran ini kita amalkan semua? Kalau diamalkan semua hebat tidak? Hebat. Termasuk perintah poligami? Hebat. Asli hebat. Mari kita amalkan itu. Enggak, suami ikut pada ini. Suami ikut. Amalkan udah. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba? Soalnya malah bisa benar. Nah hadirin, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Titipannya jaga kesehatan dengan amal soleh, dengan akhlak kita, dan mudah-mudahan kesehatan jiwa kita membuat anak-anak kita jadi soleh dan mau sudi mendoakan kita. Saya tidak akan ajak doa berjamaah karena ibu di perjalanan, saya doa orang dalam perjalanan itu diijabah. Kemarin saya di perjalanan mendoakan broadcast ke ngaminan semua itu kan. Kenapa? Karena doa di perjalanan itu diijabah. Jadi bukan kesal sama suami doakan, ya Allah solehkan dia. Bukan ibu berkesal sama si gelosia atau mungkin gelosia. Hati-hati, ya kan? Pokoknya insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia. Karena tujuan dari ibadah membangun akhlak mulia. Ukurannya di rumah kita. Mudah-mudahan, dan ibu yang sudah tidak bersuami, ibu supaya nanti di rumah ibu tetap ada teman sok menarikan ini. Iyalah, bapak kamu itu bisa urus diri, saudara orang ini bayar sih. Maksudnya rumah gede, tidur lantai, anak sudah keluar semua, istri mau yang sahasia. Di manuk pak? Sarang manuk? Sarang manuk? Duda pak? Duda iya. Jeung manuk, tungtungan anak kita di luar susah, sok naik kan? Parah, campur naiknya. Jadi saat dulu juri gue kan itu jangan ngas kau ini nunggu mahal terus kan supaya sabi gak ada nunggu juri ini saya yang penting diruk gitu kan. Tulis bikin kawas berada gitu kan. Itu saja mungkin silakan berdoa masing-masing saja. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Saya mau langsung melarikan diri karena itu jam 11 sudah ada, kebetulan tidak terlalu jauh, harus ke Batu Nunggal. Mudah-mudahan Allah tuntun ibu bapak semua untuk mendapatkan husnul khatimah dan hayat nanti. Sakit dulu kami atur, hapunten bilia itu pernah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.